Selamat datang di POV Psikologi of You. Balik lagi nih sama host baru ya, karena kemarin kita ketemu dengan host 1 dan host 2. Ini adalah host yang ketiga. Perkenalkan, saya Dava. Podcast ini sebenarnya juga untuk memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April. Topik yang sangat menarik untuk kali ini yaitu working mom, gitu ya. Working mom ini adalah suatu realita ya, ibu yang bekerja tanpa glorifikasi yang berlebihan, bukan harus menjadi ibu yang super, gitu ya, tapi bagaimana perempuan ini bisa menjalani dual peran seperti itu, tanpa kehilangan kesehatan mental, tanpa kehilangan diri sendiri, seperti itu. Dan banyak studi juga yang menunjukkan ibu bekerja ini sering kali ya menanggung double burden dan menghadapi motherhood penalty di tempat kerja. Ya, ini adalah pembahasan yang sebenarnya cukup menarik. Pada kali ini saya bersama dengan seorang ibu luar biasa. Tidak hanya menjadi seorang ibu, beliau adalah pekerja profesional. Di pekerjaannya beliau juga mendapatkan tantangan yang luar biasa. Beliau adalah Kaprodi, S2, Magister Psikologi di Untak Surabaya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Dian Evita Santi, SPC MPC Psikolog. Baik, terima kasih Mbak Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, baik Ibu. Kan kita berbincang di bulan April ini memperingati dengan Hari Kartini, gitu ya. Bu Dian sebagai seorang ibu, sebagai tenaga profesional, menjadi seorang dosen dan juga psikolog, mendapatkan tantangan yang luar biasa juga menjadi seorang kaprodi. Rasanya itu adalah peran yang tidak mudah, begitu ya Bu. Menjadi seorang ibu, menjalani peran ganda, gitu ya. Menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih tantangan yang sebenarnya itu? Oke, baik, terima kasih Mbak Dava. To be honor ya, saya ada di sini diundang gitu ya sebagai salah satu kita narasumber ya. Tapi mungkin dalam hal ini kita berbincang terkait dengan pengalaman saja gitu ya. Terima kasih sudah diundang untuk berbagi pengalaman, atau mungkin juga saya perlu juga saran-saran dari teman-teman nih gitu ya, biar saya bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi mungkin ya. Kembali lagi tadi bahwa seorang pekerja, ibu pekerja terutama seringkali kita tuh dianggap sebagai ibu yang super power gitu ya, ibu yang harus selalu tampak hebat gitu ya, super gitu. Nah itu sebenarnya juga perlu kita redefinisikan lagi gitu ya, bahwa kita nggak harus loh untuk menjadi seorang super woman, super mom gitu ya. Kita harus melihatnya dari konteks manusiawi juga, bahwa kita gitu ya, perempuan-perempuan pekerja itu juga seorang manusia yang juga punya sama ya kebutuhan yang sama seperti perempuan lain, atau mungkin bahkan laki-laki yang lain gitu ya. Nah kalau tadi disampaikan oleh Mbak Dava, apa sih tantangannya? Besar sekali gitu ya. Seringkali mungkin kalau saya pengalaman pribadi dengan tanpa menggurui ya mungkin Mbak Dava ya, kita tuh dituntut untuk bisa mengatur waktu gitu ya, bisa mengatur tenaga, energi gitu ya. Tapi sebenarnya tuh nggak cuma itu gitu ya. Banyak sekali yang harus kita hadapi gitu ya, secara mental mungkin ya, secara psikologis, bahkan mungkin juga emosional gitu ya. Pekerjaan dengan tugas kita sebagai profesional, dengan tugas kita sebagai ibu itu nggak bergantian, tapi bersamaan gitu ya. Kalau bergantian kan kita tinggal on off gitu ya, ganti peran dulu gitu ya. Di kantor, dengan kemudian meminggirkan peran kita sebagai ibu. Di rumah juga demikian gitu ya, meminggirkan peran kita sebagai pekerja, kita fokus menjadi ibu. Nggak bisa, harus bergantian. Yang kadang-kadang sambil bekerja saya harus memikirkan anak saya makan apa hari ini, anak saya bagaimana di sekolahnya gitu ya. Demikian juga dengan di rumah, kalau sudah menghadapi anak-anak, bagaimana dengan tugas saya, udah selesai belum ya target-target saya untuk yang hari ini, minggu ini, mungkin beberapa tanggung jawab saya yang lain sudah selesai atau belum ya, misalnya gitu. Itu selalu ada dalam pikiran gitu ya Mbak Dava ya. Jadi tantangannya adalah itu gitu ya. Dan kami sendiri kadang-kadang tidak mau juga dituntut sebagai superwoman gitu ya. Kadang kita juga butuh bantuan gitu ya, butuh dukungan. Nah itu yang mungkin membuat banyak ibu mungkin saya rasa bisa bertahan ya. Artinya dia nggak harus selalu sendiri untuk bisa menghadapi itu gitu mungkin Mbak Dava. Betul Ibu. Banyak sekali tuntutan ya yang katanya kita itu bekerja, kita sebagai seorang ibu
stigma yang ada di masyarakat adalah kita harus menjadi super mom gitu ya. Kemudian sebenarnya Ibu, tantangan yang paling besar untuk menjadi seorang ibu itu bukan seorang ibu ya, tapi menjadi working mom itu apa sih? Apakah waktu, tenaga, rasa bersalah karena meninggalkan anak, atau bahkan pekerjaan, atau bahkan ekspektasi dari orang lain? Baik. Mungkin kalau waktu dan tenaga pasti gitu ya. Tapi ini juga nggak bisa kita bahwa satu yang lain tuh lebih penting. Tapi semua tuh bersamaan gitu ya. Waktu juga, tenaga juga. Kadang rasa bersalah juga itu Mbak Dava ya, di dua sisi. Betul. Saya sendiri merasakan dia kalau misalnya saya terlalu banyak misalnya fokus pada tugas-tugas di kantor, terasa bersalah ya. Anak saya gimana gitu ya? Apakah saya sudah cukup punya waktu, cukup punya kesempatan untuk bisa bersama mereka gitu ya? Itu selalu terpikir gitu ya. Di sisi yang lain juga tuh, kalau kita meluangkan waktu buat keluarga, taruhlah mungkin bersenang-senang, kata kutip ya, kita meluangkan waktu yang ingin melepaskan diri dari beban pekerjaan, itu juga rasa bersalah juga gitu ya. Kok kerjaanku belum selesai, aku sudah begini ya. Kok rasanya malu nih kalau misalnya kita upload status misalnya, wah status lagi happy berlibur misalnya. Nah, kamu tugasmu udah selesai atau belum? Sudah berlibur itu. Nah, itu seringkali terbayang bagi saya pribadi gitu ya. Rasa bersalah itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi pikiran kami atau beban kami. Selain itu juga yang terakhir tadi ekspektasi ya Bu Dava, betul, ekspektasi. Seringkali kita tuh berusaha memenuhi standar orang lain, harapan orang lain, bahwa kamu seorang ibu, kamu harus bertanggung jawab pada anakmu, pada keluargamu gitu ya, pada pekerjaanmu juga kalau ibu ini bekerja gitu ya. Nah, kadang-kadang tuntutan masyarakat itu yang membuat kita berusaha untuk aku harus terlihat baik-baik saja, aku harus mampu mengatasi semua gitu ya. Ketika orang bilang bahwa bagaimana anakmu bener nggak, udah sehat nggak, udah baik nggak, udah aman nggak, nyaman nggak, itu pasti akan dipertanyakan pada kita. Dan mungkin sekarang tuh pertanyaannya masyarakat tuh ketika kita mungkin seorang perempuan yang memutuskan untuk menikah misalnya ya, itu mungkin kalau dulu kamu nanti kalau sudah menikah tetap bekerja atau fokus pada keluarga. Nah, mungkin bentuknya nggak secara selugas itu ya, tetapi nanti kalau bekerja anakmu sama siapa gitu ya. Nanti kalau kamu tinggal bekerja, anakmu yang ngurusin, nanti ada nggak orang-orang yang bisa aman untuk bisa bertanggung jawab gitu ya, untuk membantu kita. Itu kan jadi beban kita seolah-olah gitu ya, bahwa pertanyaan itu seolah-olah ditujukan pada perempuan gitu ya, terutama bekerja. Saya tidak mencoba untuk membandingkan ya, tapi kalau dari point of view laki-laki, pernah nggak ditanya gitu ya? Jadi apakah laki-laki juga ditanya ketika dia memutuskan untuk menikah, kamu nanti kalau misalnya menikah dan punya anak, karirmu bakal terganggu nggak? Kan mungkin jarang gitu ya, atau mungkin bahkan tidak pernah misalnya ya laki-laki ditanyakan seperti itu. Itu hanya pertanyaan buat kita perempuan gitu ya. Nah, saya rasa itu dua hal yang seringkali mungkin yang paling banyak dirasakan perempuan ya, memenuhi ekspektasi bahwa saya harus sempurna. Kalau ada masalah apapun itu menjadi tanggung jawab saya gitu ya Bu Dava ya. Jadi mungkin kalau ada anak bermasalah, ini gara-gara ibunya tuh terlalu sibuk bekerja gitu ya. Tapi orang lain mungkin nggak tahu bahwa kenapa ibu ini harus bekerja gitu ya. Ada hal-hal lain yang mungkin dia tidak bisa akhirnya memilih di antara salah satu, tetapi dua-duanya harus dia emban atau dia lakukan gitu ya, jalankan ya Bu, gitu Bu Dava. Oke. Jadi mengulik sebentar dari yang sudah disampaikan oleh Bu Dian, bahwa pertanyaan kalau mau memutuskan untuk menikah yang sering ditanyain gimana keluarganya nanti, gimana anaknya, itu lebih banyak pada perempuan tanpa kita menyudutkan salah satu pihak gitu ya Bu. Seringkali perempuan itu dianggap harus memilih, harus memilih berkarir atau berkeluarga. Menurut Bu Dian dari segi seorang psikolog, dari seorang pekerja dan seorang ibu, bagaimana sih Bu menurut Bu Dian perempuan itu harus memilih salah satu? Baik, iya betul, kita seringkali disudutkan pada bahwa kita harus memilih gitu ya, padahal sebenarnya harusnya kita bisa menjalankan dua-duanya, asal ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya Bu Dava. Nanti mungkin bisa kita pada penjelasan berikutnya ya mungkin bisa saya kaitkan. Nah, yang pertama tadi, kita nggak bisa, banyak hal yang membuat perempuan kenapa tadi harus bekerja gitu ya. Mungkin salah satunya adalah dia membantu ekonomi keluarga gitu ya. Atau kalau misalnya dia adalah single mom, apalagi tanggung jawab itu sebenarnya lebih besar, lebih banyak pada perempuan gitu ya.
itu juga menjadi salah satu beban, mungkin salah satunya kenapa dia harus bekerja. Kemudian selain itu juga itu menjadi salah satu hal cara dia untuk aktualisasi diri, bahwa itu sekali lagi bahwa perempuan itu juga harus dipandang secara manusiawi ya, bahwa perempuan itu punya keinginan, punya harapan juga gitu ya, nggak hanya stuck pada peran dia sebagai istri atau sebagai ibu, tapi mungkin ada keinginan-keinginan yang lain, harapan lain yang ingin dia capai dalam hidupnya gitu ya. Makanya ada aktualisasi diri di situ. Oh, mungkin dengan berkarir saya bisa meraih apa yang saya cita-citakan, inginkan gitu ya, bahkan sudah saya bayangkan sebelum menikah bahkan gitu ya. Itu mungkin salah satu aktualisasi. Tapi bagi saya juga yang penting juga itu sebagai teladan mungkin Mbak Dava ya, bagi anak betul. Jadi kebetulan misalnya kalau anak saya perempuan, saya juga ingin menjadi contoh bagi anak saya bahwa perempuan tuh harus mandiri gitu ya. Perempuan harus mampu untuk berdiri di atas kakinya dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak yang lain ya, Mbak Dava ya. Tapi perempuan harus memiliki kebebasan misalnya untuk juga meraih apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, saya ingin menjadi itu. Jadi paling tidak anak saya tidak hanya sekedar saya omelin gitu ya, kamu tuh harus belajar bener, harus begini, harus begitu. Tapi dengan kita melakukan itu menjadi contoh mungkin buat mereka bahwa pengen suatu saat gitu ya mereka akan melihat, oh ya ibuku begini gitu ya, ibuku sekuat itu misalnya gitu ya, ibuku bisa misalnya, ibuku mampu. Nah berarti kan aku juga harus bisa gitu ya, menjadi contoh bagi anak-anak itu, seperti itu Mbak Dava. Jadi kita lebih sebagai teladan ya itu. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin juga perlu bagi suami misalnya ya, untuk bagi seorang suami tadi untuk bisa memahami gitu ya. Jadi niat untuk bekerja itu tidak melulu murni karena ke ekonomi gitu ya. Ada hal lain gitu yang ingin diperjuangkan oleh seorang perempuan di situ gitu. Jadi perempuan itu tidak harus memilih ya, betul. Bu. Bisa nih, bisa kok jalan bareng gitu. Salah satu contohnya adalah Bu Dian ini yang masih bisa berkarir, masih bisa merawat kedua anaknya. Itu kan perjuangan itu, Bu. Perjuangan yang luar biasa ya, Bu ya. Ya, mungkin betul. Ya, itu tadi Mbak Dava. Jadi mungkin saya perlu menambahkan, saya suka sekali dengan ada satu statement gitu yang menyampaikan bahwa just because you carry it well gitu ya, doesn't mean it easy gitu. Jadi jangan karena kamu melihat bahwa saya mampu melakukannya tadi seperti Mbak Dava, wah Bu Dian Kak Prodi misalnya dia pekerja profesional juga ibu, itu gue juga nangis loh darah ya Bu ya, misalnya dia, bahwa itu juga nggak mudah buat saya. Itu juga penting juga mungkin kita tanamkan ya dalam diri kita, mungkin bagi kita sebagai perempuan maupun laki-laki, agar kita tuh tidak meremehkan gitu ya, agar kita juga memandang bahwa setiap usaha yang dilakukan orang tuh ada pengorbanan gitu ya. Setiap kesuksesan, kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu itu pasti ada pengorbanan di situ gitu. Betul, ada perjuangan. Nah, tadi kembali lagi yang tadi pertanyaan Bu Dava, bisa dua-duanya jalan under condition gitu ya. Ada kondisi tertentu tadi sudah saya spill bahwa suami harus support ya. Social support itu sangat penting. Dan saya mungkin bersyukurnya di situ mungkin Bu Dava ya. Saya misalnya mampu menjalankan ini ya karena saya alhamdulillah punya support system yang luar biasa gitu ya. Saya kemana-mana misalnya begitu, saya bisa ada tempat bagi saya untuk menitipkan anak saya dengan aman gitu ya. Ada keluarga. Nah betul, ada keluarga. Nah ini yang mungkin nggak semua orang mungkin ya punya situasi seperti itu, tapi mungkin melalui podcast ini mungkin bisa menggugah gitu ya keluarga-keluarga yang mungkin kebetulan mungkin anak perempuannya bekerja gitu ya. Tetangga saya ada perempuan yang bekerja sementara dia harus struggling dengan anak-anaknya, mungkin kita bisa saling support gitu ya. Just nggak mungkin secara perhatian saja gitu ya, itu saya rasa sangat luar biasa itu. Terima kasih, sangat luar biasa sekali Bu Dian. Kemudian ada hal yang paling sering tidak dilihat oleh seseorang pejuang, ibu yang juga bekerja. Ya. Pasti ada hal yang dikesampingkan. Gitu ya. Kira-kira hal apa saja sih Bu yang kadang sebagai ibu yang bekerja ya sudah nanti aja dulu deh, fokus sama yang ini dulu. Gitu. Baik.
Yaitu ya pengorbanan, bahwa perempuan tuh seringkali ya udah saya harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan keluarga. Mungkin dalam hal ini mungkin pasangan atau suami atau mungkin anak-anak, atau kalau kebetulan dia sebagai salah satu yang termasuk generasi sandwich ini, Bu Dava ya, bahwa dia bekerja, dia harus memenuhi kebutuhan mungkin keluarga besar yang lain gitu ya, itu bebannya malah double-double gitu ya misalnya. Nah itu yang seringkali yang tidak terlihat itu ya, bahwa saya harus menyampingkan kebutuhan saya, keinginan saya gitu ya, saya harus fokus ke mereka. Nah ini yang mungkin akhirnya membuat perempuan yang bekerja tadi seringkali merasa mengalami double burden gitu ya, bahwa ada beban mental, beban emosional yang utama, beban psikologis yang membuat mereka ya kalau misalnya nggak bisa bertahan bisa berdampak negatif ya. Mungkin banyak juga kasus-kasus seorang ibu dengan situasi yang berat yang harus dihadapi, pada akhirnya mungkin bahkan sampai suicide misalnya begitu ya. Maaf ya Mbak Dava, banyak sekali kasus yang demikian gitu ya. Dan itu bisa jadi juga keluar atau muncul karena ketidakpedulian kita atau lingkungan sosial dalam memandang mereka gitu ya. Karena kita menganggap segitu aja, kamu pasti bisa. Kamu bisa, harus kuat, itu kan udah tanggung jawabmu gitu ya. Itu sudah pilihanmu gitu. Siapa nyuruhmu kerja gitu ya? Siapa nyuruhmu menikah? Siapa menyuruhmu untuk punya anak misalnya gitu ya. Nah itu yang seringkali mungkin buat sebagian perempuan, oke, berarti itu semua harus aku tanggung sendiri. Aku harus membawa beban itu sendiri gitu ya. Nah itu yang seringkali tidak terlihat gitu ya. Makanya mungkin kalau kita bisa aware gitu ya, kita perlu untuk mendekati lah ibu-ibu yang seperti ini gitu ya. Kita perlu memberi ruang pada ibu-ibu ini untuk bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan gitu ya. Tadi kembali pada aktualisasi diri gitu ya. Mungkin ada cita-cita yang dia sudah tanam dari kecil gitu ya, kan masa harus pupus gitu ya, hanya karena tugas-tugas tadi, betul gitu ya. Nah ini yang harusnya diberi kesempatan gitu ya, sehingga kami ini tetap well-being gitu ya, dengan tanpa mengenyampingkan tugas-tugas kami yang tadi gitu. Tetap mengerjakan hal yang sudah diimpikan selama ini, betul, berjalan beriringan, betul, beriringan. Dan itu juga sebagai cara ya untuk kemudian keluar sebentar dari rutinitas. Jadi selama ini mungkin orang masih menganggapnya sebagai mesin ya. Oke, jam sekian aku gini, jam sekian jam sekian harus setrika, jam sekian harus beres-beres rumah, jam sekian sudah harus sampai di kantor, jam sekian harus mengerjakan ini. Itu seperti mesin gitu ya. Nah, maka kita harus punya cara gitu ya, strategi untuk bisa gimana saya tetap well-being di situ gitu ya. Kalau katanya anak sekarang take time dulu. Iya, take time mungkin dulu, ya. Gitu ya. Pause gitu ya. Di pause dulu nih aktivitasnya gitu. Healing dulu gitu ya Bu ya. Oke, kita melanjutkan Bu, bahwa menjadi seorang ibu dan working mom itu pasti kan tidak mudah gitu ya. Dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Dian, rasanya itu perlu perjuangan panjang. Bagaimana sih Bu kalau mungkin teman-teman POV di sini yang masih sekolah dan mungkin berencana mau melanjutkan cita-citanya, tapi aku juga harus menikah. Mungkin bisa disampaikan Bu, bagaimana sih cara membangun pola pikir bahwa saya ini adalah seorang perempuan, saya bekerja, saya datang bekerja dan mengurus anak, tapi bukan berarti anak itu kekurangan perhatian dari saya atau saya tidak ngurus anak, misalnya seperti itu. Baik, ya ada kita harus perlu untuk mendefinisikan ulang gitu ya. Seringkali orang kan mengagungkan super mom gitu ya. Ini yang harus kita geser lagi gitu ya, bahwa super mom itu juga butuh bantuan gitu ya. Nah, pada perempuan-perempuan yang berencana misalnya untuk menikah dan berkarir, ini harus dari awal tuh ya harus punya komitmen gitu ya dengan pasangan, dengan keluarga gitu ya, kedepannya seperti apa gitu ya, bahwa dia juga punya hak untuk bisa menyuarakan apa yang jadi harapan dan keinginannya gitu ya, dan dia juga punya hak untuk diberi dukungan. Seringkali mungkin kita masih agak sungkan misalnya, malu kalau minta tolong, takut misalnya aku nanti dianggap bukan ibu yang baik gitu ya, aku tidak bisa mengurus anakku sendiri gitu. Nah itu yang harus dihilangkan gitu ya, dan ini juga butuh tadi support system gitu ya, bahwa
dia harus mencari gitu ya dukungan itu gitu ya. Para calon-calon suami juga harus bisa memahami gitu ya bahwa ketika Anda ketemu dengan pasangan Anda atau calon istri Anda itu dalam kondisi apa gitu ya itu. Jangan sampai dia yang tadi sudah berjuang kita dengan pendidikan kita gitu ya, dengan usaha kita dalam mendapatkan profesi itu gitu ya, jangan sampai terus hilang, gagal gitu ya, atau bahkan mungkin musnah tanda kutip gitu ya, hanya karena tuntutan untuk selalu patuh pada suami misalnya gitu ya. Oh nggak boleh nih istri bekerja, harus di rumah, harus ngurus anak misalnya. Ngurus kita nggak tahu betul ngurus suami, karena kita nggak tahu hidup ke depan itu seperti apa ya Mbak Dava. Jadi perempuan tuh harus itu tadi. Saya ada satu ini ya, novel kalau nggak salah ya, saya lupa itu apa, tapi saya ingat bahwa kita tuh misalnya menikah gitu ya, mohon maaf kalau saya salah, itu kita pasti berpisah kok dengan pasangan kita, kasarnya gitu ya. Kalau nggak karena kematian atau karena perceraian, gitu ya. Dan ini perempuan tuh harus siap dengan dua situasi ini, karena kita nggak tahu, wallahu alam gitu ya, Allah yang akan kita tahu betul tujuan terakhir nanti gimana. Ya syukur-syukur kalau misalnya bisa langgeng terus, bisa sampai maut memisahkan gitu ya. Tapi mau memisahkan pun juga kapan gitu ya misalnya, ya kita nggak tahu gitu ya, sehingga kita harus bersiap dengan kondisi itu. Nah itu yang mungkin perlu diingat oleh para perempuan mungkin ya, para kita sebagai perempuan terutama yang bekerja itu harus siap. Dan banyak kasus yang tiba-tiba ketika dia perempuan ini tidak diberi kesempatan untuk mencari sumber ekonomi gitu ya, tiba-tiba misalnya suami meninggal sementara dia harus menanggung mungkin banyak hutang, misalnya ada banyak tanggung jawab dengan anak-anak yang harus dia lanjutkan. Ini kan kasihan ya, misalnya gitu ya, kalau dia tidak kita peluk atau kita rangkul misalnya, lingkungan merangkul atau keluarga merangkul, itu bagaimana dia bisa bertahan nantinya. Karena itu juga akan berdampak pada pola asuh juga nanti ya, Bu Dava ya, bahwa kesehatan mental ibu tuh bukan bonus, tapi itu kebutuhan dan keharusan gitu ya. Jadi ibu tuh harus sehat secara mental agar dia juga bisa memberi pola-pola pengasuhan yang nyaman buat anak-anaknya, gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Betul, sesuai kebutuhan. Dan kadang-kadang ibu hadir itu seringkali kan kamu nggak pernah ada ketika anakmu tumbuh gitu misalnya. Ada mungkin tuntutan dari lingkungan begitu ya seringkali ya, tapi sekarang kalau hadir itu apakah hanya sekedar masalah fisik gitu ya, nggak cuma itu gitu ya, tapi yang penting bahwa kualitas emosi, secara emosional, secara psikologis itu saya rasa jauh lebih penting gitu ya. Dan ya itu juga harus perlu kita tanamkan juga buat anak-anak kita, Mbak Dava. Jadi bagaimana mereka juga harus bisa memahami ya. Karena seringkali kan anak juga kalau nggak diberi pemahaman, tuntutan mereka bisa gitu ya, biasa gitu ya, nggak mau tahu lah gitu ya. Wah nggak mau tahu kalau ibunya adalah seorang pekerja yang dia harus juga ada beban di kantor. Pokoknya mama harus ada, gitu mama harus ini, harus itu gitu ya. Saya juga kalau tadi kembali ke rasa bersalah, pernah rasa bersalah terbesar saya itu Mbak Dava ketika saya nggak bisa ngambil rapat gitu ya. Padahal kan mungkin mengambil rapat itu kan ada momen ya ketika saya bertemu dengan guru gitu ya, saya bisa bertanya tentang perkembangan anak saya. Dan itu kan kesempatannya hanya misalnya di tengah tahun atau akhir tahun, dan itu kalau saya nggak sempat juga, kapan saya akan tahu perkembangan anak saya? Meskipun saya ini ya, bisa tanya langsung ya, tapi momen itu yang kesempatan buat kita ibu-ibu saling share dengan ibu-ibu yang lain gitu ya, share dengan guru seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang kita miss gitu ya dengan situasi-situasi itu. Nah itu yang anak berarti kan perlu untuk diberi pengertian gitu ya. Terus kemudian orang tua atau dalam hal ini adalah ibu juga memberikan teladan tadi bahwa oke, kamu harus paham orang tuamu bekerja atau ibumu bekerja, sehingga kamu juga harus bisa bukan menuntut ya, tapi bisa menerima situasi itu gitu ya, bisa tahu tugas dan kewajiban masing-masing gitu ya, tapi dengan tanpa si ibu tadi hilang kontak dengan anak, kasarnya gitu. Dan saya paling bahagia tuh kalau anak-anak saya misalnya kalau saya datang dari kerja udah capek tuh Mbak Dava, mereka berebut cerita gitu ya. Aku dulu itu aduh itu ya menyenangkan sekali gitu ya. Untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil yang kadang kalau kita orang dewasa gitu aja diceritain gitu ya. Tapi itu momen yang saya rasa bangun bonding, betul itu ya, bangun bonding itu ya buat mereka. Jadi meskipun ibuku keseharian tadi nggak ketemu aku nggak ketemu beliau gitu misalnya, tapi dia akan ada waktu untukku gitu. Jadi konsisten gitu ya, kita untuk bisa mendengarkan mereka gitu.
akan hadir walaupun Betul. dalam kurun waktu yang menjelang tidur sebenarnya. Ini saya jadi terharu. Saya suapin. Bentar. Oke. Oke, monggo Mbak Dafa. Ya, jadi ternyata luar biasa sekali ya Bu Dian. Walaupun kita hanya datang di malam hari, Betul. datang untuk mereka datang ke kita mendengarkan Dengar cerita, betul. Ternyata itu menjadi memori yang luar biasa betul. untuk anak, seperti itu. Betul. Dan menjadi memori yang luar biasa juga bagi ibu, Buat ibu. menebus rasa Iya, bersalah yang rasa bersalah. sepanjang hari ini nggak ketemu, ditinggal gitu ya. ditinggal. Ya, kadang kita perlu membangun momen-momen itu. Betul. Luar biasa sekali Bu Dian. Ya, untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini dari Bu Dian, seorang pekerja dan juga seorang ibu. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada ibu yang luar biasa di luar sana. Bagi para ibu supermom gitu yang luar biasa gitu ya, kita tidak harus selalu menjadi hebat setiap saat gitu ya. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun gitu ya. Yang penting bahwa kita meskipun kita berperan ganda, jangan lupa bahwa kita butuh ruang untuk diri sendiri gitu ya. Bahwa kita juga punya hak untuk bahagia, punya hak untuk sehat secara mental gitu ya. Punya hak untuk juga bisa memperhatikan diri sendiri gitu ya. Kadang lelah boleh gitu ya, menangis boleh, tetapi kita perlu untuk kembali lagi pada realita apa yang sedang kita hadapi dan jangan malu untuk minta tolong gitu ya. Itu yang seringkali bahwa kita tuh harus manusia gitu ya, yang butuh bantuan gitu ya. Dan nggak berarti kalau kita minta tolong lalu kita menjadi ibu yang jelek gitu ya, ibu yang tidak baik, enggak kok gitu ya. Justru itu mungkin sebagai salah satu upaya untuk saya belajar menjadi ibu yang baik dengan tetap bertanggung jawab pada anak dan keluarga serta profesi saya, seperti itu Mbak Dafa. Terima kasih Bu Dian, kita sudah sampai di ujung podcast hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali untuk Bu Dian sudah bersedia hadir di kegiatan podcast kita pada hari ini. Jadi menjadi seorang ibu yang bekerja gitu ya, dengan punya anak, dengan punya keluarga, kita tidak harus menjadi super mom. Kita masih boleh untuk take time, kita masih boleh untuk minta bantuan ke orang lain gitu ya. Bahwa minta bantuan ke orang lain itu tidak melulu melemahkan kita, bahwa kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya. Kembali lagi bahwa perempuan tidak harus memilih gitu ya, memilih berkeluarga atau berkarir gitu ya. Sebenarnya itu adalah dua hal yang bisa dijalankan bersama-sama ketika ada dukungan dari orang sekitar dan juga keluarga. Seperti itu. Pantun nggak nih Mbak? Silakan. Dafa. Ada pantun nih. Pantun, oke ya. Oke. Oke, baik. Ini saya niru sih ya gitu ya. Pergi pagi membeli jamu. Cakep. Pulang senja membawa cerita. Cakep. Untuk semua ibu yang terus bertumbuh, terima kasih sudah bertahan dengan cinta. Terima kasih. Terima Boleh satu lagi kasih. nggak? Oke. Ini ya untuk buat saya juga ini ya. Penyemangat ya Bu ya. Penyemangat ya. Oke. Bulan datang membawa terang. Cakep. Malam hening menyimpan doa. Cakep. Untuk para working mom yang sedang berjuang, ya, terima kasih sudah menjaga dua dunia. Terima kasih Bu Dian, terima kasih sudah diundang. Podcast hari ini sangat luar biasa bersama dosen dari Fakultas Psikologi yang juga Kaprodi S2 Magister Psikologi Untak Surabaya, membahas terkait working mom, bahwa menjadi working mom tidak harus menjadi super mom, untuk memperingati Hari Kartini di 21 April 2026. Oke, terima kasih sudah menonton Psikologi of You, POV ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan di POV Psikologi of You episode 3. Bye.